Jauh dari tanah air, banyak warga negara Indonesia yang sudah menikah secara agama, tapi belum memproses secara hukum. Tapi dari tahun 2011, sebetulnya Mahkamah Agung dengan Kementerian Agama, kemudian juga dengan Kementerian Luar Negeri ini sudah bekerja sama untuk memecahkan permasalahan soal ini. Yaitu bagaimana kemudian warga negara Indonesia bisa kemudian melakukan isbat nikah atau melaksanakan pengesahan nikah bagi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Dan untuk mengetahui prosesnya seperti apa dan sudah ada di negara mana saja, kita sudah bergabung dengan Dirjen Badan Peradilan Agama, Bapak Muklis. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Soal isbat nikah di luar negeri, sebetulnya sebelum kita bahas negara mana saja yang sudah, ini apa sih Pak isbat nikah di luar negeri itu? Isbat di luar negeri itu adalah pengesahan pernikahan yang mereka sudah melaksanakan pernikahan tapi belum tercatat oleh negara. Dalam hal penduduk kita di luar negeri, memang ini ada kompetensi sesuai dengan undang-undang yang ada menjadi kompetensi Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Dan alhamdulillah sejak 2011 Pengadilan Agama Jakarta Pusat sudah melaksanakan sidang di luar negeri masalah isbat nikah ini. Terutama di daerah di wilayah negara Malaysia, Kuala Lumpur, Kinabalu, Tawau, Johor, Kuching, dan lain sebagainya. Dan terakhir bulan September kami juga dari Pengadilan Agama Jakarta Pusat sudah melaksanakan isbat itu dengan di Jeddah, Arab Saudi. Nah, kalau kita hitung dari perkara yang sudah disahkan atau diputuskan, ditetapkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang di luar negeri itu ada 7.732 perkara. Kita sudah juga mensiasati di negara Korea Selatan dan sudah ada juga permintaan dari Hong Kong, China, dan dalam 2026 kita putar untuk di ASEAN itu Brunei Darussalam dan Singapura. Dalam pelaksanaan isbat nikah kami Dirjen Badilak bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri, dalam hal ini Duta Besar yang ada di negara-negara tersebut dan juga dengan Kementerian Agama. Karena setelah diisbatkan oleh Pengadilan Agama, mereka pada hari itu juga secara langsung akan mendapatkan buku nikahnya. Pak, kalau kita bicara soal harapan ke depannya, sebetulnya dengan adanya optimalisasi juga tentu saja program-program ini, apa yang ditargetkan? Target kami, harapan kami sebagai dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, kami berharap ke depannya dapat lebih banyak masyarakat yang bisa kita layani di luar negeri itu. Karena itu bentuk kehadiran negara, perlindungan negara terhadap warga negaranya dimanapun mereka berada di luar negeri. Nah, oleh karenanya kami berharap di masa-masa akan datang, pelaksanaan sidang di luar negeri itu tidak hanya terbatas kepada isbat nikah. Tapi kami berharap apa yang menjadi kompetensi Pengadilan Agama itu menjadi bagian dari persidangan kita di luar negeri. Karena undang-undang secara nyata sudah memberikan kewenangan ke Pengadilan Agama, dalam ini Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang punya kompetensi untuk sidang di luar negeri tersebut. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak. Kita harapkan dengan adanya sidang isbat nikah di luar negeri ini juga bisa memberikan pelayanan kepada warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Terima kasih, Saudara. Melalui sidang isbat di luar negeri, Mahkamah Agung ini membuktikan bahwa keadilan ini hadir untuk seluruh warga negara Indonesia, baik yang ada di tanah air maupun yang ada di luar negeri. Dan ini juga menjadi kerja nyata bahwa Mahkamah Agung juga sudah melakukan sejumlah hal, berbagai inovasi untuk kemudian membuktikan kepada masyarakat bahwa keadilan ini bisa dimiliki oleh seluruh warga negara Indonesia. Niputu Trisnanda, Andika Pratama, Kompas TV, Jakarta.